Salam sejahtera Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Happy Bertalina, mahasiswa pasca sarjana, program Magister Pendidikan Dasar, Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya terkait tugas sesi 3 pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan topik pendidikan formal dan informal dalam pendidikan dasar. Ada 3 cakupan bahasan yang akan saya bahas dalam sesi ini. Yang pertama adalah perbandingan antara manfaat dan tantangan pendidikan formal dan informal. Yang kedua adalah integrasi elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan ke dalam kehidupan sehari-hari siswa. Dan yang ketiga adalah peran guru dalam mengatasi kesenjangan akses terhadap pendidikan formal dan kontribusi positif pendidikan informal. Yang pertama adalah perbedaan antara pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah institusi resmi yang diakui untuk menyelenggarakan pendidikan atau pembelajaran. Penyelenggaraan pendidikan formal ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Maksudnya adalah dilakukan secara berjenjang atau bertahap, mulai dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi, dengan kurikulum resmi yang sudah diakui oleh pemerintah dan distandarisasi. Sedangkan pendidikan informal adalah pendidikan yang ada di lingkungan keluarga. Penyelenggaraan pendidikan informal ini dilakukan secara mandiri, spontan, tidak berjenjang, dan tidak terstruktur. Maksudnya adalah tidak ada acuan yang baku yang harus dilakukan oleh setiap keluarga untuk menyelenggarakan pendidikan informal ini. Sehingga tidak ada kurikulum yang terkait atau kurikulum resmi yang harus diikuti oleh setiap keluarga. Karena pendidikan informal itu tergantung dari keluarganya masing-masing. Berdasarkan paparan tersebut dapat kita lihat bahwa adanya perbedaan manfaat antara pendidikan formal dan pendidikan informal. Adapun manfaat dari pendidikan formal adalah membentuk peserta didik yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas terhadap ilmu pengetahuan. Ketika murid sudah menyelesaikan pendidikan formalnya pada satu jenjang, murid tersebut akan memiliki ijazah sebagai bukti bahwa mereka sudah menyelesaikan pendidikan formalnya. Adapun manfaat dari pendidikan informal adalah membentuk peserta didik atau murid yang memiliki minat, bakat, dan karakter yang kuat melalui pola asuh yang dia terima di keluarganya. Hal ini dapat kita lihat dari respon dan sikap mereka ketika mereka menghadapi sesuatu. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pendidikan formal adalah adanya kesenjangan kesempatan belajar, kesenjangan infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia atau guru. Sementara, tantangan yang dihadapi dalam pendidikan informal adalah kesenjangan nilai-nilai karakter setiap murid. Maksudnya adalah murid memiliki karakter dan nilai yang berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini tergantung dari pola asuh orang tua dalam setiap keluarga, itu berbeda-beda. Bahasan yang kedua adalah integrasi elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal. Kita tahu bahwa pendidikan formal tidak bisa lepas dari pendidikan informal. Maksudnya adalah keduanya sangat berperan penting dan saling berkaitan satu sama lain. Hal ini dikarenakan karena wawasan dan pengetahuan harus sejalan dengan karakter. Ketika murid mendapatkan wawasan dan pengetahuan dari pendidikan formal, itu harus dibarengi dengan nilai dan karakter yang positif dan yang baik yang mereka terima di lingkungan keluarga dalam pendidikan informal. Nilai-nilai karakter yang didapat dari pendidikan informal inilah yang harusnya dimasukkan ke dalam pendidikan formal, sehingga pembelajaran yang dihasilkan adalah pembelajaran yang holistik dan terpadu. Untuk itu, kita sebagai seorang guru atau pendidik perlu menerapkan strategi-strategi dalam mengimplementasikan pendidikan formal dan informal. Ada 3 tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama adalah peningkatan keterampilan sosial. Yang kedua adalah peningkatan kreativitas. Yang ketiga adalah penerapan pengetahuan sehari-hari. Adapun strategi yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan keterampilan sosial murid adalah yang pertama, melakukan pembelajaran kooperatif dan kolaboratif.
yang dimana kegiatannya adalah diskusi dan belajar kelompok. Saya sebagai seorang guru lebih banyak melakukan pembelajaran secara berkelompok di dalam kelas. Tujuannya adalah agar terbentuknya sistem tutor sebaya, di mana anak-anak satu dengan yang lainnya dapat saling bekerja sama dan saling membantu, sama-sama memahami dan mengerti isi ataupun materi ataupun pengetahuan yang sedang dipelajari. Ini akan meningkatkan keterampilan berelasi dan keterampilan sosial murid satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah peningkatan kreativitas. Murid harus belajar menjadi pribadi yang lebih kreatif setiap harinya. Untuk itu saya sebagai guru juga melakukan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Murid akan mengembangkan kreativitas masing-masing. Ketika murid mengembangkan kreativitasnya dalam kegiatan proyek, ini juga akan menjadi portofolio murid, bukti karya murid ketika melakukan pembelajaran yang merupakan integrasi dari teori dan bakat, dan juga dapat berkembang menjadi lebih kreatif melalui kegiatan proyek-proyek yang dilakukan. Yang ketiga adalah penerapan pengetahuan sehari-hari. Implementasi yang saya lakukan sebagai seorang guru adalah memberikan tugas ataupun observasi ataupun kunjungan ataupun wawancara sehingga murid bisa berinteraksi dengan seseorang, menambah kepercayaan dirinya juga, dan menambah kemampuan bernalar kritisnya pada kegiatan ini. Nah, kegiatan ini juga bersifat proyek sehingga mereka dapat mengimplementasikan pengetahuan yang mereka pelajari dengan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, tugas proyek seperti inilah disebut tugas atau pembelajaran kontekstual, yaitu mengaitkan pengetahuan dengan kehidupan yang dialami anak-anak sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas peran guru dalam mengatasi kesenjangan akses terhadap pendidikan formal. Pada slide sebelumnya kita sudah membahas bahwa tantangan pendidikan formal adalah kesenjangan akses dan kualitas pendidikan baik di pedesaan maupun di perkotaan. Dalam hal ini, guru memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan tersebut. Pada sesi ini, saya akan membahas 3 peran guru dalam mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan tersebut. Yang pertama adalah guru harus mengidentifikasi karakteristik murid. Tujuannya adalah guru dapat memetakan kebutuhan murid, baik itu belajar, baik itu kemampuan, sehingga nantinya guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid. Yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran inklusif dan bermakna. Maksudnya adalah guru berperan untuk memastikan bahwa semua anak dapat memiliki kesempatan yang sama untuk pendidikan tanpa memandang latar belakang murid, baik itu sosial, ekonomi, agama, dan budaya. Yang ketiga adalah melakukan pembelajaran yang inovatif. Maksudnya adalah guru harus belajar lebih kreatif untuk dapat memaksimalkan sumber daya yang ada di sekitarnya. Maksudnya ketika guru di pedesaan, guru dapat menggunakan alam sekitarnya untuk sarana belajar ketika akses teknologi belum dapat terjangkau. Sebaliknya, ketika guru di perkotaan yang sudah lebih mudah mendapatkan akses teknologi, guru harus belajar lebih inovatif dengan memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran. Kita akan membahas tentang kontribusi positif pendidikan informal dalam proses perkembangan murid. Pendidikan keluarga atau yang disebut pendidikan informal itu memiliki kontribusi yang besar dalam proses tumbuh kembang murid. Pertama adalah keluarga menjadi sekolah pertama murid di dunia. Maksudnya adalah penanaman nilai dan karakter itu pertama kali dilakukan di lingkungan keluarga melalui teladan dan budaya yang diterapkan orang tua kepada murid di rumah. Yang kedua, pola asuh yang baik menghasilkan murid dengan karakter dan nilai yang positif. Maksudnya ketika orang tua mengasuh dan mendidik murid di rumah dengan nilai-nilai yang kuat dan positif, maka murid akan tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai dan karakter yang positif seperti rajin, terus bertanggung jawab, mandiri, sehingga ketika dia berada di sekolah pun dia akan memiliki karakter tersebut. Demikian paparan presentasi tugas 3 yang saya sampaikan. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih dan salam semangat Bapak Ibu semuanya.